Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Biologi. Di video sebelumnya kita telah membahas RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Sedangkan pada video kali ini mari kita bahas Restriction Fragment Length Polymorphism atau disingkat sebagai RFLP. RFLP di sini bisa kita lihat ya, singkatan dari Restriction Fragment Length Polymorphism. Ada beberapa frasa utama yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah restriction fragment. Restriction fragment atau fragmen restriksi adalah potongan DNA. Ya, potongan. Di sini kan ada fragmen. Fragmen itu kan potongan. Potongan DNA dari molekul DNA yang lebih besar yang telah dipotong oleh enzim restriksi. Sehingga nama fragmennya fragmen restriksi atau restriction fragment. Enzim restriksi sendiri merupakan enzim yang peranannya adalah mampu memotong molekul DNA. Misalkan ya, kita memiliki DNA semacam ini, kemudian ada enzim restriksi namanya EcoR1. Nah, enzim EcoR1 dapat mengenali daerah seperti ini. Ketika dia menemukan daerah seperti ini di DNA, maka dia secara otomatis memotongnya dalam pola seperti ini. Kenapa? Karena enzim restriksi itu sebagian itu mampu memotong secara spesifik. Dia hanya mengenali daerah tertentu dan daerah tertentu itulah yang akan dia potong. Sama seperti EcoR1 seperti ini. Sehingga ketika menemukan daerah seperti ini, maka nanti molekul DNA ini akan terpotong semacam ini. Nah, hasil potongan ini namanya adalah restriction fragment atau fragmen restriksi. Di sini ada dua ya. Kemudian polymorphism. Poly itu kan lebih dari satu ya. Macam-macam. Morph itu kan bentuk. Maka polymorphism itu variasi bentuk. Nah, di sini di RFLP polymorphismnya adalah length polymorphism. Sehingga variasi bentuk yang di RFLP itu merujuk pada variasi bentuk yang didasarkan pada jumlah dan panjang fragmen DNA, panjang pendeknya begitu. Sehingga secara garis besar RFLP merupakan teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi polimorfisme atau keberagaman fragmen DNA yang dihasilkan dari pemotongan enzim restriksi. Sehingga secara sederhana kita punya hasil ekstraksi atau isolasi DNA, kita kasih enzim restriksi tertentu, kemudian potongan yang dihasilkan kita analisis keberagamannya begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Misalkan di sini ada dua orang ya. Orang pertama maupun orang kedua kita ambil DNA-nya, kita ekstraksi. Secara umum nampaknya serupa begitu ya. Tetapi ketika kita cek di orang pertama, itu daerah yang dikenali oleh EcoR1 hanya di daerah sini, hanya satu lokasi. Sehingga daerah ini ketika dicampuri dengan enzim restriksi akan terpotong menjadi dua. Kenapa? Karena hanya ada satu daerah yang dikenali oleh EcoR1. Sedangkan di orang kedua ini, daerah yang dikenali oleh EcoR1 ada dua. Sehingga DNA tersebut akan terpotong menjadi tiga seperti ini. Dan ketika nanti di elektroforesis, maka nanti hasil pola pita antara orang pertama dengan DNA orang kedua akan berbeda. Orang pertama akan membentuk dua pita, karena di sini hanya ada dua potongan ya. Sedangkan kalau orang kedua membentuk tiga pita, begitu. Sehingga kenapa? Karena fragmen restriksi yang dihasilkan ada tiga, begitu ya. Nah, sekarang apa kegunaan dari RFLP? Ya, RFLP itu bisa kita gunakan untuk menganalisis keanekaragaman genetik. Misalkan ini ya, orangnya sama, spesiesnya sama-sama Homo sapiens, tetapi ketika di RFLP ternyata ada keanekaragaman di sini. Ya, kemudian juga bisa digunakan untuk forensik ya. Misalkan ketika terjadi kasus pembunuhan dan sebagainya, tertinggal DNA di TKP. Maka DNA di TKP nanti bisa kita kasih enzim restriksi, kemudian nanti kita lihat pola pitanya, kemudian para suspected ya, para tersangka itu kita ambil juga DNA-nya, kemudian kita RFLP-kan, kemudian nanti kita cocokkan saja pola pita yang serupa dengan hasil RFLP dari DNA yang tertinggal di TKP tadi. Kemudian juga bisa kita gunakan sebagai tes paternitas atau tes siapa ayah dari bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita. Nah gitu ya, misalkan ada 3 suspected nih, wah ada 3 calon ayah yang nggak tahu ini ayah yang betulan ini siapa begitu ya, maka nanti bisa dicek ya, nanti diambil DNA dari si bayi, kemudian DNA dari ibunya, kemudian DNA dari suspected tadi, nanti tinggal dicocokkan pola pitanya begitu. Nah, apa kelebihan dari RFLP? Yang pertama adalah tidak memerlukan informasi genetik sebelumnya.
ya, sama seperti RAPD. RAPD itu kan juga ya, kita kalau di RAPD menggunakan PCR, kita menggunakan primer juga, tetapi primernya itu kan apa ya, primernya kita tidak perlu menentukan atau mengetahui urutan DNA yang ingin kita amplifikasi. Yang jelas kita langsung pakai primer kita masukkan, kemudian RAPD jalan. Sama di RLFP kita tidak butuh mengetahui urutan nukleotida dari sampel DNA yang akan kita RFLP-kan. Kemudian reproducible. Nah, ini kelebihannya dibandingkan RAPD. Kalau RAPD itu kan tidak reproducible. Sedangkan kalau RFLP ini sangat reproducible. Sehingga antara satu laboratorium dengan laboratorium lain, kalau sampel DNA-nya sama, maka hasil yang diperoleh juga sama. Pola pita yang dihasilkan juga sama. Sekarang kekurangannya apa? Nah, meskipun pola pitanya sama, terkadang ya belum berarti bahwa dua populasi atau dua sampel yang diambil itu identik. Misalkan ya kita ke penelitian di lapang, kemudian kita mengambil dua populasi, ternyata pitanya sama yang dihasilkan, tetapi belum tentu ya. Misalkan enzim restriksinya memotong titik-titik yang serupa baik dari sampel 1 maupun sampel 2. Itu bisa jadi ada perbedaan genetik, misalkan karena ada substitusi ya, ada variasi basa nukleotida di tengah-tengah hasil potongan atau di daerah lain yang tidak terpotong. Maka pola pita yang sama belum berarti menandakan adanya kesamaan genetik yang identik antara dua sampel yang diambil. Kemudian rumit ya. Di sini RFLP itu tidak pakai PCR ya, tetapi dia pakai shorten blotting ya. Sehingga ketika kita mengambil isolat DNA, kemudian kita kasih enzim restriksi untuk DNA fragmentation sehingga menghasilkan fragmen DNA yang banyak. Nah, kemudian nanti kita elektroforesis ya, sama seperti RAPD ya, di elektroforesis. Tetapi kalau di RAPD setelah di elektroforesis dicek ya pakai apa namanya foto begitu, maka nanti akan kelihatan pitanya. Sedangkan kalau di RFLP karena tidak menggunakan PCR ya, dia nanti menggunakan shorten blotting ya. Nah, shorten blotting akan kita bahas di video yang lain. Nah, di shorten blotting itu nanti kita menggunakan probe labeling ya, jadinya kita labeli dengan radioaktif. Nah, kemudian hasil pelabelannya dapat kita tangkap, dapat kita lihat menggunakan autoradiografi ya, yang bisa menangkap daerah-daerah yang sudah membawa radioaktif tadi, sehingga ribet ya, rumit begitu, jadinya kompleks begitu. Itu kekurangannya. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait restriction fragment length polymorphism. Di video selanjutnya akan kita bahas DNA barcoding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.